Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi untuk pertemuan kuliah di kritis. Saat ini kita akan membahas tentang perdarahan saluran cerna. Ya, semoga mahasiswa saya masih dalam keadaan sehat semua. Ya, masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saat ini kita bicara di perdarahan saluran cerna. Kalau kita ngomong di perdarahan saluran cerna, yaitu sebuah perdarahan yang terjadi ya, mulai dari mulut, saluran pencernaan atas sampai dengan yang bawah, yaitu sampai dengan anus. Jadi, kalau terjadi perdarahan di mulai dari mulut sampai anus, itu masuk di dalam kategori perdarahan saluran cerna. Ya, bisa yang ditemukan secara langsung adalah kasat mata jelas ada darah segar, atau yang sifatnya sulit untuk terdeteksi, ya, sulit untuk terdeteksi, dan perlu tindakan pemeriksaan yang lebih detail. Ya, salah satu contohnya bisa dengan menggunakan sebuah alat yang namanya endoskopi. Ya, kalau penyebabnya apa? Perdarahan saluran cerna. Ya, secara garis besar ada trauma dan non trauma. Kalau yang trauma, ya oke. Ya, sesuatu hal yang mengenai, ya, ada zat asing atau sesuatu benturan atau pukulan atau tusukan. Nah, itu. Tapi hal itu tidak dibahas di materi konsep hari ini, tapi kita lebih bicara di yang non trauma. Ya, dimulai dari atas, ya. Ya, dimulai dari atas. Oke, saya ingatkan lagi, yang trauma tadi kita bahas di semester 5, ya. Ya, di materi semester 5. Nanti ada khusus lagi. Oke, kita bicara di non traumanya. Nah, penyebabnya bagaimana? Kita lihat dari anatominya dulu. Yang kalau kita bicara dari atas, ya, bisa robekan, ya, pada jaringan atau kanker, ya. Itu kalau yang terjadi di area kerongkongan kita, ya. Lambung bisa karena gastritis, ya. Terus luka kanker. Itu juga bisa menyebabkan perdarahan di saluran cerna. Usus besar bisa karena faktor peradangan usus yang terlalu lama, tidak mendapatkan penata laksanaan yang adekuat, ya, dampaknya seperti itu. Turun ke bawah lagi sampai berikutnya bisa sampai ke rektum, ya, anus, bisa karena faktor hemoroid atau adanya fisura, robekan, ya. Gejalanya bagaimana? Manifestasi klinis dari, ya, perdarahan saluran cerna. Bisa hematemesis. Apa itu hematemesis? Ya, muntah darah. Keluar darah melalui saluran pencernaan atas atau muntah. Melena, yaitu tinjanya kehitaman. Ya. Terus bisa juga darah yang dari rektum. Ini biasanya darahnya segar, netes. Ya. Itu beberapa hal yang kenapa terus melena tadi muncul yang tinja kehitaman, ya, itu karena bercampur dengan asam lambung, ya, bercampur darah yang bercampur dengan asam lambung sehingga berubah warna menjadi merah kehitaman. Gejala penyerta lainnya yang bisa muncul dampak dari perdarahan saluran cerna, yaitu yang paling jelas karena ini darah keluar, otomatis zat yang ada di dalam darah juga ikut keluar, meliputi dari Hb, ya, volumenya, ya, otomatis apa yang muncul? Orangnya anemia, ya, terus mudah lelah, pucat, anemis, kadang disertai dengan adanya nyeri dada sampai dengan pusing. Selain itu, karena darah yang keluar itu juga dalam kondisi banyak, orangnya anemia, sehingga apa? Oksigen yang menuju ke otak juga resiko terganggu, kurang. Kalau kurang, maka dampaknya adalah orangnya perfusi di otak juga mengalami masalah. Kalau perfusi otaknya mengalami masalah, orangnya mudah disorientasi, mudah bingung. Nah, kalau volume sangat banyak yang hilang, maka shock, ya. Orangnya bisa shock, tekanan darahnya turun. Kalau tekanan darahnya turun,
ya nadinya cepat, ya sudah selesai. Kalau nggak cepat dilakukan resusitasi, ya habis sudah. Ya. Nah, tadi ada istilah darahnya kehitaman di salah satu tanda gejala, ya, di Milena. Nah, ini adalah saluran cerna bagian atas, terutama lambung, usus, 12 jari, ya, maaf. Nah, usus, lambung, nah ini, itu biasanya bercampur dengan asam lambung. Dampak dari bercampurnya asam lambung inilah, darah bercampur dengan asam lambung inilah yang menyebabkan darah berubah menjadi kehitaman. Nah, seberapa banyak darah yang bisa merubah menjadi kehitaman? Yaitu minimal 200 gram darah bercampur dengan HCl atau asam lambung, maka di situ akan berdampak pada tinja yang berwarna kehitaman. Nah, tadi kan di salah satu gejala bisa muncul sinkop, ya, resiko untuk terjadinya pingsan atau, ya, biasanya diawali dengan takikardi, kepalanya pusing, melayang. Nah, ini muncul. Kalau shock bagaimana? Tekanan darahnya drastis terjadi penurunan. Sistolnya turun kurang dari 100 mm air raksa atau 100 mm Hg. Nadinya cepat lebih dari 100 kali per menit. Tapi hati-hati, nadi cepat ini perhatikan iramanya, perhatikan denyutnya, ya. Terus ditandai dengan mukosa, ya, pucat atau anemis, akralnya dingin. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa pasien ini mengalami kehilangan darah atau tidak? Yaitu dengan cara untuk mengetahui seberapa banyak darah yang hilang, yaitu dengan cara postural sign, ya, dengan cara pemeriksaan postural sign. Prinsipnya apa? Kehilangan darah, ya, sama dengan kehilangan volume intravaskuler, ya. Kardiak output dan tekanan darahnya menurun, nadinya menjadi cepat, perdarahan lebih dari 1000 cc. Kompensasi postural tekanan darah dan nadi tidak cukup. Ya. Cara pemeriksaannya bagaimana untuk postural sign? Pasien suruh tidur, ya, tidur terlentang, ukur tensinya, nadinya. Kalau sudah ketemu, suruh duduk, ukur lagi tensinya, ukur lagi nadinya. Jika nadi meningkat lebih dari 20 kali per menit, ya, atau tekanan darah sistolnya turun lebih dari 10 mm Hg, maka kehilangan darah sekitar 20%, ya, kurang lebih sekitar 1 liter. Karena kalau kita bicara kasat mata yang mudah, simpel, darah manusia itu antara 4-5 liter, ya. Tapi untuk pastinya bisa dihitung lagi sesuai rumus yang di KDK, ya. Jadi seperti itu. Pasien suruh tidur dulu, ukur tensi, ukur nadi. Selesai, duduk, ukur tensi, ukur nadi lagi. Ya. Nah, jika nadinya meningkat lebih dari 20 kali per menit atau tekanan darah sistolnya turun lebih dari 10 mm air raksa, kehilangan darah sekitar 20% atau sekitar 1 liter. Nah, ya. Jadi itu teknik pengukuran postural sign. Nah, terus perdarahan yang bermakna itu yang bagaimana? Ya. Kalau pasien yang mengalami perdarahan yang bermakna, maka perlu beberapa hal, ya. Maka pasien ini biasanya harus ngamar, harus MRS, dan biasanya butuh transfusi di awal itu minimal 2 kantong, ya, dalam 24 jam pertama. Dan biasanya akan muncul gejala sistolnya kurang dari 100 mm Hg, ya. Penurunan tekanan darah bisa lebih dari 20 mm Hg dengan perubahan posisi. Nadinya lebih dari 100 kali per menit saat masuk rumah sakit. Dan biasanya kondisi seperti ini diiringi dengan nadi yang lemah dengan frekuensi yang tidak stabil. Ya. Oke,
Komplikasinya bagaimana kalau perdarahan saluran cerna? Ya jelas, darah yang hilang adalah darahnya. Maka yang terjadi apa? Kalau darah hilang, otomatis orangnya mudah anemia. Darah hilang, volumenya juga berkurang. Maka apa? Resiko dehidrasi. Ya. Selain itu apa? Hipotensi. Ya. Nah, hipotensi ini berupa resiko hipotensinya kalau dibiarkan dalam jangka waktu lama, resikonya untuk terjadi shock. Ya. Shock hipovolemi. Terus ada penurunan perfusi jaringan. Jelas. Ya. Karena HB-nya kurang, yang mengangkut oksigen kurang, maka yang diedarkan seluruh tubuh juga kurang. Sehingga perfusinya terganggu, dampak dari hipoksemia. Terus hingga menyebabkan kematian. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jangan sampai pasien masuk UGD, dilihat orangnya santai-santai saja, biasanya dalam kondisi biasa, hanya mengeluh sakit perut, kelihatan pucat. Oh, tensinya kurang, hanya digerojok cairan, hati-hati seperti itu. Ya. Penata laksanaannya bagaimana kalau kita menemukan pasien di UGD seperti itu atau kondisi kritis seperti itu? Darahnya pasti banyak yang hilang, ya. Darah pasti banyak yang hilang. Ya, anjurkan pasien untuk MRS. Ya. Transfusi sel darah merah harus kita antisipasi. Harus kita siapkan. Terus pemberian pitresin, vasokonstriksi. Harapannya apa? Terjadi vasokonstriksi, menyempit sehingga darah yang keluar terhambat. Sehingga kalau sudah seperti itu, yang terjadi pasien tidak terjadi perdarahan yang berlebih. Bisa kasih balon kateter, ya, gastrikulin. Ya, gastrikulin ini banyak orang mengatakan kumbah lambung, ya. Tapi kalau saya lebih identik dengan gastrikulin. Kalau kumbah lambung itu identik dengan pasien intoksikasi atau keracunan. Kalau gastrikulin ini lebih identik untuk menghentikan perdarahan. Harapannya apa? Gastrikulin, cool, dingin, ya, sebagai vasokonstriksi, ya. Jadi dimasukkan cairan, ya, dengan suhu di bawah suhu ruangan. Habis itu suhunya dingin, masukkan, dibiarkan kurang lebih sekitar 10 menit sampai 5 sampai 10 menit. Nah, dibiarkan segitu, ambil lagi, dikeluarkan. Harapannya apa? Selain mencuci, dia juga sebagai vasokonstriksi. Terus bisa dengan melakukan kauterisasi, pembedahan, atau dengan bantuan endoskopi, ya. Kauterisasi itu lebih ke menghentikan darah yang keluar di saluran cerna, yaitu dengan memberikan hantaran panas sehingga darahnya berhenti, ya. Panas dalam arti kayak dicas laser, gitu, seperti itu, ya. Bisa dengan bantuan alat endoskopi. Terus kalau memang perdarahannya signifikan, banyak sekali, dengan lakukan pembedahan, ya. Oke, sampai di situ. Nah, itu untuk di penanganannya. Nah, tadi ada salah satu penanganannya adalah transfusi. Nah, kita harus menyiapkan transfusi. Bagaimana memberikan transfusi pada pasien seperti ini? Ya. Nah, transfusinya bisa menggunakan PRC atau WB, ya, paket red cell atau whole blood. Bagaimana kita bisa tahu berapa butuhnya, berapa volume yang diinginkan pasien? Nah, ada rumusnya. Kalau PRC, ya, HB normal, ya, dikurangi HB pasien, ya, kali BB pasien dikalikan 3. Kalau WB bagaimana? HB normal dikurangi HB pasien dikali berat badan dikali 6. Istilahnya rumusnya itu adalah delta HB dikali BB kali 6 untuk BB. Kalau PRC, delta HB kali BB kali 3. HB normalnya berapa, Pak? Terkadang HB normal itu adalah HB yang ada pada pasien. Kalau pasien cewek berapa? Kalau pasien cowok berapa? Terkadang beberapa rumah sakit tidak mengatakan HB normal, tapi HB yang ingin dicapai. HB di atas 10 atau minimal 10 itu sudah dikatakan bagus.
orang bisa mengkompensasi. Biasanya mereka pakai patokan di situ. Tapi secara teori rumusnya adalah delta HB. HB yang ingin dicapai atau HB normal dikurangi HB pasien dikali BB dikali apa kebutuhannya. Kalau PRC 3, kalau WB 6. Ya. Nanti PowerPoint-nya saya kasihkan, bisa dilihat beberapa perdarahan saluran cerna, ya. Banyak sekali jenisnya. Terus balon udara yang menghentikan darah sebagai fungsinya DAP, ya, menekan perdarahan yang namanya Singleton Blackmore tube, ya. Nanti saya tunjukkan di di PowerPoint-nya, mungkin bisa dibaca ya. Nah, pertolongannya bagaimana kalau kita bicara di gawat darurat dengan perdarahan saluran cerna? Konsep kita kembali lagi, orangnya biasanya sadar, ya. Kita ngomong di airway aja, ya. Pasien dibawa ke rumah sakit dalam keadaan lemah, oke. Biasanya seperti itu kalau ya perdarahan saluran cerna. Airway-nya bagaimana? Orangnya pastinya lemah. Ada dua kemungkinan, bisa sadar, bisa tidak sadar. Kalau sadar, oke, perdarahannya belum signifikan. Kalau tidak sadar, ya sudah jelas kemungkinan perdarahannya signifikan. Ya, kalau tidak sadar langsung pasang, ya, Heidelberg lip, pasang mayo karena ada kemungkinan lidah jatuh ke belakang. Kalau sadar, paten, lanjut ke B, ya, lanjutkan ke B. Masalahnya apa berarti kalau A? Bersihan jalan napas. Karena apa? Lidah jatuh. Seperti itu. Breathingnya, lihat lagi sadar atau tidak. Kalau tidak sadar, ya look, listen, feel. Pastikan, ya, untuk selalu memberikan bantuan oksigen walaupun, ya, respiratory rate dalam batas normal. Karena orang tidak sadar berarti ada kemungkinan dia mengalami kekurangan oksigen. Tapi kok RR-nya normal, Pak? Karena sudah kemampuan kompensasinya sudah mulai melemah, turun. Kalau di awal-awal pasti naik, habis itu turun. Lambat-lambat tambah turun lagi, habis sudah. Kalau sadar, lihat gerakan dada. Perlu ditambahi oksigen tidak? RR-nya naik tidak? Jika perlu hitung sesuai dengan kebutuhannya, ya. Masalahnya apa yang muncul? Gangguan di pola napasnya. Kalau sirkulasi, heart rate-nya dilihat. Iramanya, kekuatannya, denyut jantungnya. Itu kalau kita melihat di pompanya. Pipanya, ada perdarahan enggak? Di mana? Ya, apakah vena, apakah arteri? Ya, di saluran pencernaan, seberapa banyak dia muntah darah, seberapa banyak dia berak darahnya, ya, diperhatikan. Isinya, berapa banyak yang hilang, ya, tadi. Bagaimana untuk mengetahui berapa banyak yang hilang? Lakukan cek dengan postural sign. Ya, lakukan pengecekan dengan postural sign. Kalau terjadi signifikan, maka harus segera dilakukan tindakan transfusi, ya. Maka apa diagnosanya? Bisa shock hipovolemik, bisa gangguan perfusi, ya. Nah, itu yang mungkin bisa diangkat. Disability bagaimana? Berapa GCS-nya? Mau pakai GCS atau mau pakai APU? Tapi kalau saya tekankan lebih gunakan APU aja. Apakah alone, verbal, pain, unresponsible. Kalau terjadi penurunan kesadaran, maka perlu diangkat gangguan perfusi jaringan cerebral, ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini untuk di perdarahan saluran cerna. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau melalui grup WhatsApp yang kita buat. Oke. Kalau memang video ini bermanfaat bagi kalian, tolong jangan lupa like dan subscribe, ya. Kalau memang ada beberapa kesalahan atau kekurangan, tolong tolong komen di bawah ini, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum dan bye-bye.